Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pentingnya buku kas dan bank dan cara pengisian yang benar untuk usaha atau perusahaan yang sedang kalian jalankan. Contohnya guys, di dalam buku kas yang perlu dibuat informasi adalah mengenai tanggal, kemudian uraian, kode akun, nomor bukti, ada debit atau penerimaan, ada kredit atau pengeluaran, saldo atau sisa. Nah, jadi informasi ini yang diperlukan. Informasi pentingnya adalah tanggal, uraian, kode akun, nomor bukti, debit, kredit, saldo. Tapi Anda juga jangan lupa untuk memberikan nama perusahaannya sebagai headnya. Kemudian judul dari form ini atau buku ini apa? Form ini adalah buku kas. Lalu periodenya bulan apa? Tanggal, kenapa tanggal penting? Tanggal di sini untuk melihat kronologis kejadian, transaksi. Dan ini jangan sampai dikosongkan untuk tanggal ini. Nanti ketika kalian akan melakukan pengelompokan, kalau tidak ada tanggalnya, maka tidak akan tersimpan sehingga sulit. Lalu ada uraian atau keterangan. Di sini menjelaskan transaksi apa, untuk apa, atau penerimaan dari siapa. Di sini dijelaskan. Yang penting di sini penjelasannya yang kita mudah untuk dipahami sehingga nantinya sangat membantu ke dalam pengelompokan kode akun. Kode akun nanti kalian bikin ini untuk memudahkan nanti ketika mau membuat laporan keuangan. Lalu ada nomor bukti. Nah, nomor bukti ini perlu dicatat juga sebagai bahan pendukungnya. Jadi pengeluaran dan penerimaan ini bukan serta-merta kita menulis tidak ada dasarnya, tapi semua berdasarkan alat bukti. Nah, dikasihlah nomor berapa kalau memang ada alat nomor buktinya. Kemudian debit penerimaan itu untuk mencatat semua penerimaan yang berupa tunai. Berupa tunai catat semua di buku kas. Lalu ada kredit, pengeluaran. Sama seperti halnya penerimaan. Pengeluaran juga adalah yang berupa tunai. Untuk pengeluaran apa? Nah, di sini dicatatnya. Lalu ada saldo. Saldo itu adalah sisa. Nah, dalam mencatat buku kas ini, dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari alat bukti. Contoh seperti ini, Kak. Ya. Di sini ada contoh alat-alat bukti. Misalkan ini untuk faktur penjualan, ini untuk invoice, misalkan ya kalian mau bentuknya seperti apa bebas. Kemudian untuk internal usaha kita membuat bukti internal yang dikasih nomor secara numerik gitu. Nah, kemudian ini bukti kas keluar contoh ya. Lalu ada faktur penjualan. Faktur penjualan sama dengan faktur pembelian buat kita. Ini pembelian ya. Kemudian ada kwitansi. Ini contoh-contoh untuk dasar pencatatan buku kas ya. Jadi buku kas ini mencatat harus ada dasarnya.
dasarnya yaitu alat bukti yang tadi. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Seperti begini guys. Misalkan pada tanggal 1 Mei 2023 kalian misalkan membuka usaha baru dengan modal awal, atau di sini bisa juga dikatakan saldo awal. Modalnya berupa uang tunai. Misalkan kita 10 juta modal awal. Nah, 10 juta ya. Nah, ketika kalian mempunyai modal awal, maka catat di penerimaan. Kemudian saldo ini masih tetap 10 juta. Maka kita untuk mengisinya adalah di saldo kolom H11, maka kita tinggal mengetikkan sama dengan F11, yaitu sebesar 10 juta. Nah, buku kas ini manfaatnya apa? Agar kita bisa melihat sisa uang kapan saja. Jadi nanti ketika kita butuh informasi sisa uang setelah dilakukan penerimaan dan pengeluaran, sisanya berapa, kita tidak perlu bingung. Langsung muncul di dalam buku kas ini. Dan dengan cepat kita bisa menjawab sisa kas adalah sekian RPX. Nah, untuk memudahkannya kita bikin rumus yang otomatis. Di sini di rumus saldo itu sama dengan saldo awal, yaitu di H11 ditambah debit di F12 dikurang kredit di G12 sama dengan. Nah, ini nanti dengan otomatis akan terisi setelah kalian melakukan penerimaan dan pengeluaran. Kalian tinggal copy aja. Copy ke bawah. Di sini saya memberi contoh tidak banyak-banyak ya. Nah, di sini kalian jumlahkan dari atas ke bawah. 10 juta, kemudian di kredit belum ada mutasinya, maka saldonya 10 juta. Penjumlahan ke kanan dengan atas ke bawah itu harus sama. Di sini nilai 10 juta, ini dengan rumus yang berbeda. Ini sama nilainya 10 juta. Dengan demikian saldonya adalah benar. Kemudian manfaat buku kas ini tadi sudah dikemukakan untuk melihat saldo. Nah, jadi kalian kalau melakukan usaha harus sering, bagian keuangan harus sering mencocokkan saldo antara fisiknya dengan catatan. Misalkan ini 10 juta, kalian coba hitung sama tidak 10 juta. Kalau sama, oke. Nah, di sini saya memberi cara untuk mudah biar kalau semakin banyak transaksi akan semakin lama melihat saldo. Maka di sini saya memunculkan informasinya lebih cepat. Bagaimana nanti ketika walaupun sudah banyak ke bawah di scroll dengan banyak transaksi, tapi kita bisa melihat sisa saldonya dengan mudah. Nah, untuk penerimaannya maka sama dengan di H4 ini sama dengan kita klik untuk jumlah daripada debit. Nah, ya, jumlah debit, kemudian pengeluarannya.
pengeluarannya sama, total dari seluruh pengeluaran kita sama dengan saja, kemudian klik total kreditnya atau pengeluarannya, maka ini bisa sama dengan penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, karena kalau semakin bawah akan semakin lama, kalian pasti akan lama karena perusahaan banyak aktivitas. Ini sebagai contoh. Untuk memudahkan informasi kalian lebih cepat, maka dibuatlah sesimpel mungkin, ya, dipermudah bagaimana ketika informasi yang kita butuhkan dapat langsung kita ketahui. Nah, kita di sini ada contoh untuk bukti transaksinya, ya. Di sini ada alat bukti, misalkan kita sudah punya modal, misalkan kita ada transaksi nih. Misalkan pada tanggal 3 nih, ya. Pada tanggal 3 kita ke PT Apipah Segala Ada, kita membeli 1 set komputer dengan harga 5 juta. Nah, ini yang perlu dicatat di dalam buku kas. Maka untuk pengisiannya tanggal 5. Tanggal 5 di sini beli komputer 1 set misalkan, ya. Nah, lihat alat buktinya. Di sini faktur pembeliannya komputer itu adalah sebesar 5 juta. Maka masukkan nilai angka yang 5 juta ini, simpan di kredit sebagai pengeluaran 5 juta. Nah, maka sisa uang kita yang tadinya punya modal 10 juta dibelikan komputer 1 set seharga 5 juta, maka sisanya adalah 5 juta. Dan sekali lagi, keuangan harus terus mengontrol dengan mencocokkan antara fisik uangnya dengan catatan. Kalau di catatan 5 juta, maka periksa uang benar tidak tunainya, fisiknya. Nah, seperti begini ya guys. Nah, jadi di bawah pun juga 10 juta total debitnya, dan kemudian kreditnya totalnya 5 juta, maka saldo adalah sebesar 5 juta. Lalu kemudian misalkan untuk membeli komputer ini ada perusahaan mengeluarkan bukti kas keluar, ya. Mohon maaf, di sini kita isi dulu ini. Di sini ada nomor bukti. Nah, nomor bukti ini masukkan nih. Nah, nomor bukti ini adalah ini, nomor faktur, ya. Kalau misalkan di di perusahaan yang lain ada nomor fakturnya atau nomor invoice-nya, maka masukkanlah, ya. Simpan di sini nomor bukti. Nah, jadi API 001. Nah, ya. Jadi jelas pengeluaran kita ini ada buktinya. Tidak serta-merta kita membeli komputer tapi buktinya tidak ada, maka itu berbahaya. Jadi dalam pencatatan buku kas ini, bukti tidak boleh hilang, harus disimpan, di filing kita. Beli tempat untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Atur administratifnya secara rapi agar nanti ketika dibutuhkan akan mudah untuk mencarinya. Nah, lalu misalkan untuk membeli komputer ini ada biaya transportasi. Nah, misalkan di perusahaan kalian itu membuat bukti internal
bukti kas keluar. Misalkan yang disuruh untuk membeli komputer tadi adalah si Otong. Nah, dengan jumlah 100.000 untuk transportasi ya. Maka di sini dalam pengisian bukti internal ini bagian keuangan harus menandatangan dan memberi nama. Begitupun juga yang menerima harus tanda tangan dan dikasih nama. Agar jelas juga bahwa uang memang benar-benar keluar dari perusahaan melalui bagian keuangan dan sudah diterima oleh saudara Otong ini gitu, untuk transportasi pembelian komputer. Maka kita masukkan alat bukti ini ya. Alat bukti ini kita masukkan. Nah, misalkan pada tanggal 5. Di sini ada transportasi. Nah, ini nomor buktinya yang mana? Nomor buktinya yang ini nih, KK 001. Maka dicatat di sini, KK sebesar 100.000 ya. Nah, jadi pengisiannya begini ya. Jadi sisa uang setelah dibelikan komputer dan ada biaya transportasi jumlahnya adalah 4.900.000. Maka kembali lagi dicek uangnya, fisiknya samakan dengan catatan dan bukti-buktinya dikumpulkan sebagai keabsahan atas terjadinya pengeluaran. Sehingga nanti kalau ditanya oleh pihak luar ataupun oleh pimpinan, ada bukti-buktinya ya. Nah, lalu misalkan kita melakukan penjualan, misalkan ini ya. Nah, kita melakukan penjualan barang, kita mendapatkan uang 5 juta. Nah, maka catat di sini tanggal 5 misalkan. Oh, ini maaf ya, ini tanggal 3 ya. Maaf, ini tanggal 3 ini. Maaf, tanggal 3. Tanggal 3 ini tanggal 3. Kemudian tanggal 5 kita lakukan penjualan misalkan ya. Nah, maka di sini itu saja penjualan. Penjualan barang, nomor buktinya mana? Nah, kita lihat yang ini, yang faktur penjualan untuk kita misalkan ya. Nomor faktur ini adalah invoice 001 tanggal 5. Maka masukkan invoice 001 sebesar 5 juta. Nah, ya. Nah, jadi 5 juta ini sebagai penerimaan dari penjualan. Kalau berupa pembayarannya tunai, maka masukkan ke dalam buku kas. Nah, misalkan ketika uang yang ada dari penjualan ini misalkan kita mau transfer ke bank. Nah, misalkan dari uang penjualan ini jangan disimpan di sini. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi yang namanya buku kas itu tidak boleh ada double pengisian kolom debit kredit begini. Jadi kalau misalkan uang penjualan disuruh transfer ke bank, maka di sini dicatat. Misalkan tanggal 5 langsung store ke bank. Kan nomor buktinya berapa kalau ada ya, maka uang penjualan ini keluar sebesar 5 juta. Nah, jadi kalau di dalam buku kas ini tidak boleh debit kredit diisi ya. Jadi satu kronologis kejadian
eh, harus mengisi satu kolom, apakah penerimaan atau pengeluaran atau debit kreditnya. Nah, kemudian untuk transaksi selanjutnya, kalau ada 2 kalau ada 3, ya bikin aja di bawahnya. Jangan sampai debit kredit terisi seperti ini. Nah, seperti ini tidak boleh ya. Jadi di dalam buku kas tidak boleh ada catatan-catatan kayak begini. Jadi harus sesuai kaidah-kaidah yang berlaku umum di Indonesia. Nah, ini contoh ya guys ya. Jadi sangat sederhana sekali, tapi manfaatnya begitu banyak ya. Manfaatnya dari sini kita bisa membuat laporan keuangan. Kalau kalian sudah pandai membuat laporan keuangan, kalian bikin dan kasih kode akun di sini. Ini segini sudah bisa membuat laporan keuangan. Jadi kode akun ini untuk mempermudah dalam pengelompokan untuk laporan keuangan. Jadi sekali lagi, bagian keuangan harus rajin mengecek antara fisik uang tunai dengan catatannya, tidak boleh berbeda. Dan alat bukti yang tadi, contoh-contoh ini tidak boleh hilang. Jadi yang dari pihak-pihak eksternal, pembelian atau pengeluaran apapun, harus disimpan dokumennya semua, sehingga nanti kalau ada kebutuhan audit ataupun ada hal-hal yang dibutuhkan di perusahaan, kalian tidak bingung dan susah untuk mencarinya. Oke guys, mungkin video singkat pentingnya buku kas dan bank dan cara pengisian yang benar untuk usaha sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk banknya, bagaimana untuk banknya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian, sehingga kalian bisa menjalankan tugas akuntingnya atau menjalankan usahanya dengan baik dan benar, sehingga tujuan untuk mencapai kemajuan bisa terbantu dengan administratif yang tertib, dengan penuh pendukung-pendukung dari dokumen-dokumennya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.